untuk pembangunan negara kita di tahun 2020 sampai 2022. Ini ada pelabuhan penyeberangan Kaduta di Sulawesi, kemudian ada terminal tipe A di Sumatera Utara dari tahun 2020 sampai 2022 untuk pembangunannya. Kemudian jalur trans kereta api Sumatera Rantau Parapat Kota Pinang itu dari tahun 2017 sampai 2020 untuk pembangunannya. Kemudian dari sektor pertahanan dan keamanan, suku negara ini juga berkontribusi untuk pembangunan rusun Polres di Gorontalo di tahun anggaran 2022, di 2021 juga ada pembangunan rumah prajurit TNI, kemudian rumah negara Lantamal 5 Surabaya tahun anggaran 2022, di Pekanbaru juga ada di tahun 2021 untuk rumah dinas Lanut Rusmin Nurjadin. Jadi banyak sekali kontribusi yang sudah disalurkan oleh pemerintah dari atas penerbitan sukuk retail sebelumnya. Untuk lingkungan hidup juga ada untuk Balai Penelitian di Gunung Halimun Salak, kemudian ada Conservation Center di Taman Nasional Teluk Cendrawasih, ya, ada Taman Nasional Bantimurung tahun anggaran 2022. Jadi semua aspek masuk dalam kontribusi nyata SBSN pada sektor-sektor yang padat karya ya, yang diperlukan oleh pemerintah dalam pembangunan negara Republik Indonesia. Kemudian ini dalam riset dan penelitian juga sudah dilakukan untuk pembangunan advanced science di Jawa Barat tahun anggaran 2021 sampai 2023. Kemudian ada juga fasilitas genomik biodiversitas tropika dan lingkungan nasional terintegrasi di Cibinong. Ada juga di Gunung Kidul untuk fasilitas pengolahan pangan tradisional terintegrasi berstandar Current Good Manufacturing Practice. Kemudian ada Cibinong Science dan Technology Park ya di Jawa Barat. Kita sekarang masuk untuk mengenal SR022 itu apa. Kemudian SR022 adalah surat berharga yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kemudian siapa yang bisa membeli? Untuk sukuk retail negara ini adalah investor, individu, warga negara Indonesia. Kemudian apa imbalannya yang diberikan oleh SR022 kepada investor adalah imbalannya memberikan imbalan secara tetap fixed rate dengan pajak lebih rendah, fixed rate lebih rendah daripada deposito ya. Kemudian pembelian bisa melalui platform online ISBN mitra distribusi, dalam hal ini Bina Arta Sekuritas kita menyediakan platform online ISBN. Jadi para investor, Bapak Ibu, teman-teman sekalian bisa langsung membuka platform online ISBN dari mitra distribusi PT Bina Arta Sekuritas untuk melakukan pembelian SR022. Kemudian bagaimana sih ini sifatnya dari SR022? Dia itu tradable instrument. Jadi dapat diperjualbelikan kembali antar investor di pasar, antar investor domestik di pasar sekunder. Jadi setelah IPO, setelah penerbitan SR022 ini apabila Bapak Ibu investor memerlukan dana lagi untuk pencairan SR022-nya, bisa melakukan penjualan kembali kepada mitra distribusi pada saat Bapak Ibu melakukan pembelian pertama. Ya, jadi bisa dijual belikan. Kemudian bagaimana strukturnya SR022T3 dan SR022T5? Ya, SR ini diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui perusahaan penerbit SBSN Indonesia dengan akad ijarah aset to be lease. Bentuknya seperti apa? Tanpa warkat, karena pembeliannya secara online ya. Underlying asetnya
adalah proyek-proyek dalam APBN 2025 yang tadi sudah saya sebutkan beberapa sektor yang sudah banyak sekali sektor yang sudah sukuk ini berkontribusi dalam pembangunan. Kemudian ada masa minimum holding period MHP. Jadi apabila Bapak Ibu membeli sukuk retail 022 ini harus memenuhi masa holding period sebelum Bapak Ibu melakukan penjualan atau pembelian kembali di pasar sekunder, yaitu minimum holding periodnya itu yang harus dipegang adalah sampai 1 kali pembayaran kupon. Kemudian ada masa penawaran yang dikeluarkan untuk pembelian SR022 ini dari sejak tanggal 16 Mei sampai dengan 18 Juni. Jadi Bapak Ibu investor yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan perkembangan negara kita bisa ikut berkontribusi dengan melakukan pembelian SR022 ini sejak tanggal 16 Mei sampai tanggal 18 Juni. Jadi window-nya hanya berapa nih? Mungkin 1 bulan ya, kurang lebih 1 bulan masa penawaran. Setelah masa penawaran ini berakhir tanggal 18 Juni, kemudian Kementerian akan menetapkan hasil penjualannya pada tanggal 23 Juni 2025, yang kemudian akan dilakukan settlement tanggal 25 Juni 2025. Settlement ini maksudnya jadi Bapak Ibu apabila sudah membeli baru bisa mendapatkan barangnya SR022 T3 dan T5 ini pada saat settlement date tanggal 25 Juni 2025. Nah, imbalan pertamanya jadi long coupon ini tanggal 10 Agustus 2025. Jadi sejak tanggal menerima barangnya masuk ke rekening Bapak Ibu sekalian, nanti imbalan pertamanya dihitung dari tanggal 25 Juni sampai 10 Agustus 2025. Itu yang dinamakan long coupon, dan itu masuk sebagai masa minimum holding period tadi ya. Jadi setelah tanggal 10 Agustus Bapak Ibu bisa melakukan transaksi jual beli untuk SR022 T3 dan T5-nya setelah tanggal 10 Agustus. Jadi mulai tanggal 11 atau setelah berakhir masa holding period, Bapak Ibu bisa melakukan transaksi jual beli untuk SR022 T3 dan T5 ini pada NIDIS, dalam hal ini Bina Arta Sekuritas. Nah, ini dia struktur yang sangat penting ya dalam penerbitan SR022 T3. Mereka untuk yang 3 tahun pemerintah memberikan imbalan hasil setiap bulannya sebesar 6,45%. Kemudian yang SR022 T5-nya memberikan tingkat imbalan 6,55. Dua-duanya ini memiliki minimum pemesanan sebesar 1 juta. Jadi hanya dengan investasi kita sebesar minimumnya misalnya 1 juta, kita sudah bisa berkontribusi dalam pembangunan negara kita. SR022 T3 ini mempunyai maksimal pemesanannya hanya sampai 5 miliar, dan yang T5 atau tenor 5 tahun memiliki maksimum pemesanan sampai 10 miliar. Dengan jatuh tempo yang 3 tahun sampai 10 Juni 2028, yang 5 tahun sampai 10 Juni 2030. Keuntungannya apa dengan kita membeli SR022 ini? Yang pertama,
sesuai syariah ya, penerbitan sukuk negara ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mendapatkan opini syariah dari DSN MUI, Dewan Syariah Nasional MUI. Kemudian untung U-nya itu untung, aman, dan mudah. Imbalan hasil tetap 6,45 untuk yang tenor 3 tahun dan 6,55 untuk yang tenor 5 tahun. Itu sangat kompetitif ya, mengingat potensi kenaikan harga atau capital gain dan pajak yang lebih rendah dibandingkan tingkat suku bunga deposito. Kemudian dijamin juga oleh Undang-Undang APBN dan Undang-Undang SBSN. Pembelian dilakukan secara online, jadi kapanpun, dimanapun investor, Bapak Ibu sekalian yang ingin melakukan pembelian, sangat mudah sekali karena dilakukan secara daring ya, dengan minimal pemesanan Rp1 juta. Jadi bisa langsung membuka websitenya Bina Harta Sekuritas. Kemudian K-nya sesuai dengan kebutuhan. Jadi apabila untuk 3 tahun seri T3 dan 5 tahun untuk tenor 5 tahun sesuai dengan kebutuhan perencanaan keuangan dari Bapak Ibu sekalian, para calon investor, sesuai dengan karakter Bapak Ibu yang ingin berinvestasi lebih panjang, 5 tahun, bisa membeli SR022T5 ya. Kemudian ini juga dapat dijual belikan sebelum masa jatuh tempo 5 tahun. Yang paling cepatnya itu tadi tanggal 11 Agustus atau setelah masa holding period. Ya, kemudian yang RI-nya membangun negeri. Jadi hasil penerbitan ini benar-benar digunakan untuk pembiayaan infrastruktur dan pembangunan untuk negara kita. Jadi hanya dengan minimum pembelian sebesar 1 juta untuk tenor 3 tahun dan tenor 5 tahun, Bapak Ibu bisa berpartisipasi dalam pembiayaan infrastruktur dan pembangunan di sektor-sektor tadi yang sudah saya sebutkan. Resikonya untuk berinvestasi di SR022 ini ya ada beberapa resiko ya. Nah, kita berinvestasi pasti ada resiko dan keuntungan juga. Cuman kita tinggal melihat resiko yang minimal yang seperti apa, yang diversifikasinya seperti apa. Jadi dengan SR022 ini resiko gagal bayar atau default risk-nya ini hampir tidak ada. Karena pembayaran pokok dan imbalan sukuk retail ini dijamin penuh oleh negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Jadi negara yang akan membayar imbalan sukuknya ini dan juga pokoknya apabila dipegang sampai maturity sampai 2028 untuk T3 atau 2030 sampai yang 5 tahun. Jadi sangat kecil sekali untuk resiko gagal bayarnya. Kemudian resiko pasar adalah kerugian investor apabila terjadi kenaikan tingkat suku bunga yang menyebabkan penurunan harga sukuk. Jadi apabila suku bunga Bank Indonesia naik, ya harga obligasi atau harga obligasi sukuk atau yang konvensional akan menyebabkan penurunan berbanding terbalik ya. Jadi ada capital loss gitu. Teman kalau kita membeli sukuk retail ini di pasar perdana dari tanggal 16 Mei sampai 18 Juni untuk masa waktu pembeliannya itu Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena pembayaran pokok uangnya dan juga imbalannya sukuk retail ini dijamin penuh. Jadi apabila kita nggak mau ditransaksikan kembali, dipegang saja sampai maturity, kemungkinan resiko pasar itu bisa dihindari gitu ya. Namun apabila ada
di tengah perjalanan sebelum 2028 dan sebelum 2030 Bapak Ibu merasa itu ada yang perlu kita realize keuntungannya, monggo bisa melakukan penjualan di secondary market pada midis Bapak Ibu pada waktu Bapak Ibu membeli sukuk retail SR022 ini di Binaata. Kemudian liquidity risk, ya, resiko likuiditas adalah potensi ketika investor sukuk retail memerlukan dana tunai. Nah, ini yang tadi saya bilangkan, apabila kita butuh dana sebelum masa jatuh tempo di 2028 atau 2030 yang T5, bisa melakukan penjualan ataupun pembelian juga ya di mitra distribusi, dalam ini Binaata Sekuritas. Jadi likuiditas itu selalu tersedia untuk SR022 ini apabila Bapak Ibu memerlukan dana tunai ya. Jadi apabila ingin menjual produk investasinya ini bisa langsung menghubungi bisa langsung menghubungi PT Binaata Sekuritas ya. Jadi sebelum jatuh tempo kita selalu siap untuk melakukan buyback-nya lagi atau melakukan penjualan kembali ya, bisa. Jadi resiko berinvestasi di SR022 ini itu relatif sangat aman. Satu, dijamin oleh negara, kemudian dua, resiko pasarnya yang kalau memang kita tidak memerlukan dana yang mendadak ya, T3 atau T5 itu bisa kita hold sampai masa jatuh tempo pembayaran pokok dan imbalan plus imbalan akan kita terima nanti pada saat maturity-nya. Kemudian likuiditas, resiko likuiditas ya, Bapak Ibu tidak perlu khawatir apabila ingin melakukan penjualan atau pembelian, karena kita sebagai mitra distribusi dari Departemen Keuangan selalu siap untuk memberikan harga jual beli ya kepada Bapak investor untuk SR022 ini. Nah, ini coba kita lihat dengan asumsi bukan asumsi ya, ini previous penerbitan ya, penerbitan sebelum-sebelumnya untuk SR sukuk retail ini mulai dari SR017 sampai yang sekarang lagi berjalan SR022T3 dan SR022T5. Di sini saya coba bandingkan dengan tingkat suku bunga yang pemerintah keluarkan, tingkat acuan suku bunga ya pada tahun 2022 SR017 ini terbit ya, memberikan imbal hasil sebesar 5,9%, di mana pada saat itu tingkat suku bunga acuan dari Bank Indonesia sebesar 3,5%. Jadi ini spreadnya sangat lebar sekali nih. Jadi dulu waktu teman-teman investor atau mungkin dari Bapak Ibu investor sekalian yang sudah memiliki SR017 pada saat itu, ini sudah profit ya, karena pada saat itu BI rate yang dikeluarkan itu sebesar 3,5%. Namun kemudian pada next year-nya SR018T3 BI rate ini naik menjadi 4,25 ya. Kemudian menjadi spread-nya akan menjadi lebih kecil ya, dengan SR018T3-nya 4,25. Terus kemudian menerbitkan kembali dengan 6,4 yang T5-nya. Kemudian ada lagi SR19T3, kita lihat lagi spread antara BI rate dengan suku retail 019 ini lagi-lagi di atas tingkat suku bunga BI rate. Semuanya sampai SR021 yang terakhir T5 dan T3 itu memberikan tingkat imbal di atas BI rate suku bunga acuan Bank Indonesia. Di sini yang menarik, tanggal 21 Mei kemarin 2025 pemerintah menurunkan
Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunga acuan menjadi 5,5 ya, dari sebelumnya 5,75. Jadi ini saya lihat termasuk yang kedua tertinggi ya spread-nya. Jadi apabila Bapak Ibu melakukan pembelian SR022T3 dan T5 ini seperti pada saat tahun 2022 atau 2000 sampai 2023 tingkat suku bunganya. Jadi kurang lebihnya spread-nya itu sekitar 6,45 sampai 5,5 ya sekarang ya. Berarti itu sekitar 95 basis point. Kemudian yang T5 ini sudah di atas 1%-an ya, karena kan 5,5 dengan sampai dengan 6,55, 1,05%. Jadi jaraknya itu jauh sekali ya, jauh. Jadi dan juga suku retail 022 ini sudah pasti imbal hasilnya itu lebih tinggi daripada deposito juga. Kemudian pajaknya juga lebih rendah daripada tingkat suku bunga deposito. Jadi saya melihat ke depannya apabila tingkat suku bunga akan trennya semakin turun, mungkin tahun ini ada 2 kali cut rate lagi, mungkin antara range BI rate itu sampai akhir tahun kisaran mungkin sekitar 4,5 ya, 4,5 sampai 5,25. Jadi semakin lebar lagi nanti spread-nya antara imbal hasil yang Bapak Ibu miliki apabila melakukan pembelian SR022T3 dan T5 pada bulan ini. Jadi kalau bisa kita melihat view ke depannya di tahun ini tingkat suku bunga BI rate akan turun. Jadi mumpung masih ada waktu penerbitan 16 Mei sampai 18 Juni 2025 untuk pembelian SR022 ini, ayo kita manfaatkan window yang pemerintah berikan, kita melakukan pembelian SR022 sebagai diversifikasi atas investasi yang sudah kita miliki. Nah, berikut ini ada simulasi imbalan ya apabila Bapak Ibu melakukan pembelian SR022 ini apabila dengan hanya minimum 1 juta dengan maksimal 5 miliar untuk yang tenor 3 tahun dan 1 juta untuk maksimal yang 10 miliar untuk tenor 5 tahun. Di sini imbalannya kalau misalnya kita minimalnya 10 juta, imbal hasilnya dengan kuponnya 6,45 menjadi 53.750 sebelum pajak. Apabila pembelian ini sudah dilakukan, ada pajaknya 10% aja, lebih kecil daripada deposito. Jadi Bapak Ibu netnya itu setiap bulan mendapatkan Rp48.375. Apabila kita holding sampai selama 3 tahun, jadi Rp11.741.500. Itu dana tersebut pokok dan kupon imbal hasilnya dijamin oleh pemerintah tadi yang tadi saya sebutkan dalam resiko likuiditas, resiko berinvestasi ya, itu kan resiko default risk-nya nggak ada, jadi akan kembali setelah 3 tahun menjadi 11.700-an. Kalau misalnya 100 juta, jadi 117.415 rupiah. Dan ini tetap dan fix dan dijamin oleh negara. Jadi tidak ada yang istilahnya gagal bayar ataupun yang default ya, yang tidak ingkar janji nggak dibayarkan ya imbal hasil dan pokoknya. Jadi ini sangat aman. Instrumen-instrumen yang dikeluarkan oleh pemerintah, ayo jadi mari mumpung kita ada window untuk pembelian ini dari 16 Mei sampai 18 Juni 2025, kita bisa berpartisipasi dalam pembangunan negara kita juga bisa berdiversifikasi investasi kita, menjaga nilai
investasi atau uang kita, aset kita tidak menurun ya dari inflasi juga nanti ke depannya selama 3 tahun atau 5 tahun kemudian gitu ya. Kemudian juga bisa diperdagangkan, bisa juga diperjualbelikan di pasar sekunder setelah masa withholding period tersebut setelah tanggal 10 Agustus. Jadi mulai tanggal 11 bisa diperdagangkan. Jadi ayo kita manfaatkan diversifikasi investasi yang sudah kita miliki sebelumnya. Misalnya Bapak Ibu investor sekalian ada memiliki investasi dalam deposito, dalam saham, dalam emas mungkin ya, kita bisa alihkan, bisa juga untuk membeli SR022 tenor 3 tahun dan tenor 5 tahun di Bina Arta Sekuritas selaku MIDIS, mitra distribusi dari Departemen Keuangan. Gitu. Di sini bisa dilihat tabelnya apabila ada dengan dana 500 juta kita bisa melakukan pembelian untuk yang tenor 5 tahun misalnya. Kita bisa mendapatkan imbal hasil selama 5 tahun setelah teks Rp147.366.000. Dan ini sangat aman, dijamin, dan pokok beserta kuponnya, imbal hasilnya akan kembali kepada investor, Bapak Ibu investor. Apabila 5 tahun kita beli dan kita hold to maturity, itu sebesar uang kita akan kembali sebesar Rp647.366.000. Jadi ayo kita manfaatkan di samping kita melihat volatilitas market ya yang sekarang ini enggak menentu ya, belum menentu karena masih ada masalah perang dagang dan juga regional kita masih ada kekhawatiran tentang juga eskalasi perang gitu ya. Jadi mari kita amankan aset yang kita miliki dengan berpartisipasi dalam pembelian SR022T3 di Bina Arta Sekuritas. Jadi ini momen yang sangat baik sekali ya apabila kita melihat nanti selama tahun 2025 ini apabila kita mereview BI akan memotong tingkat suku bunga ke depannya lagi ya. Karena saya mungkin memprediksi mungkin masih ada sekitar 2 kali BI akan cut rate lagi. Mungkin nanti akan around di 4,5 sampai 5,25% untuk tingkat suku bunga acuan ini. Oke, kemudian, nah ini simulasi imbalannya seperti ini sudah disebutkan tadi sebelumnya long coupon ya. Kemudian ini yang 5 tahun. Nah, kalau ada pembelian sebesar 10 juta seperti ini imbalan bersihnya. Ya. Oke, ya ini untuk mekanisme transaksi di pasar secondary. Jadi di secondary ini nanti apabila Bapak Ibu ingin melakukan penjualan bisa menghubungi mitra distribusi di mana investor pertama kali membeli SR022. Di sini Bina Arta selalu menyediakan harga bid offer untuk SR022 ini, harga beli dan harga jualnya. Jadi apabila Bapak Ibu ingin melakukan pembelian atau penjualan sebelum masa jatuh tempo 3 tahun dan 5 tahun, bisa langsung menghubungi Bina Arta Sekuritas. Nah, ini kan kita bisa melihat potensi capital gain apabila view-nya nanti BI rate akan turun. Jadi kalau misalnya BI rate akan turun terus, dipangkas terus, berarti asumsinya nanti trennya harga obligasi akan naik. Di sini SR022 ini bisa digunakan sebagai benchmark dalam penerbitan bisa digunakan sebagai benchmark untuk melihat tingkat imbal hasil di pasar modal kita ya, seperti untuk surat utang negara dengan tenor 3 tahun ya, kita bandingkan dengan SR022T3 apabila Bapak Ibu berminat membeli
surat utang negara dengan tenor 3 tahun itu hanya memberikan imbal hasil sebesar 6,28. Tapi apabila Bapak Ibu membeli sukuk retail 022 tenor 3 tahun tadi dijelaskan memberikan imbal hasil lebih tinggi, yaitu 6,45%. Untuk yang 5 tahun, sukuk surat utang negara memberikan yield-nya sebesar 6,47. Tapi SR022 dengan tenor 5 tahun memberikan imbal hasil 6,55. Jadi relatif lebih tinggi. Surat utang negara ini ada minimal pembeliannya dan biasanya untuk investor-investor institusi ya dengan pembelian minimal 1 miliar ya. Tapi kalau dengan SR022 kita bisa mendapatkan dengan hanya nilai minimal 1 juta dengan kupon imbal hasilnya lebih besar daripada surat utang negara ya. Jadi saya rasa SR022 ini bisa sangat dan reliable banget untuk kita berinvestasi, berdiversifikasi aset-aset kita ya. Instrumen-instrumen investasi kita bisa kita lebih banyak lagi variabelnya. Jadi sangat baik sekali untuk pembelian SR022 ini. Kemudian bagaimana sih caranya? Nah, ini caranya untuk berinvestasi SR022 ini. Nanti juga saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pemesanan ya dalam video mungkin di next slide selanjutnya ya untuk pembelian sukuk retail 022 ini. Cuman ini sebagai gambarannya adalah kita melakukan registrasi untuk mendapatkan SID, kemudian ada rekening surat harga dan juga pembentukan rekening dananya. Kemudian setelah itu kita melakukan pemesanan secara daring. Setelah melakukan pemesanan ada verifikasi dan ada kode billing ya. Kemudian setelah muncul kode billing kita ada melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran nanti para investor akan mendapatkan nomor transaksi penerimaan negara NTPN. Jadi nanti pembayaran langsung masuk ke rekening penerimaan negara. Di situ nanti di video juga akan diberikan informasi lebih lanjutnya. Kemudian setelah sudah mendapatkan NTPN itu, investor akan mendapatkan notifikasi complete order bahwa pemesanan untuk pembelian SR022 atau T3 atau T5 itu sudah komplit. Jadi nanti di platform online ISBN Nebinata akan ada pilihannya. Apakah Bapak Ibu akan melakukan investasi di SR022 yang tenor 3 tahun atau 5 tahun. Kemudian setelah melakukan pembelian, apabila sudah complete order, hal itu bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat ditarik kembali karena dana yang Bapak Ibu transfer untuk pembayaran itu sudah masuk ke dalam transaksi penerimaan negara. Kemudian setelah itu pembina atas sekuritas akan mengirimkan konfirmasi kepemilikan SR022 dan diterima oleh investor paling lambat 10 hari kerja setelah tanggal settlement. Jadi tadi kan kita tanggal 16 Mei sampai 18 Juni 2025 adalah waktu pemesanan para investor untuk pembelian SR022 tenor 3 tahun dan tenor 5 tahun. Kemudian tanggal 23 Juni ya, 23 Juni pemerintah melakukan final penjualan. Kemudian di tanggal 25 Juninya pemerintah melakukan settlement atas SR022 ini yang akan didistribusikan kepada Bapak Ibu investor. Jadi setelah tanggal 25 ini ada masuk holding period untuk next kuponnya, next imbal hasil yang akan diberikan pada tanggal 10 Agustus gitu.
Baru tanggal 11 Agustusnya para Bapak Ibu investor apabila ingin penambahan untuk SR022 atau ingin melakukan penjualan, monggo bisa menghubungi Bina Arta Sekuritas. Nah, ini berikut saya berikan untuk tutorial bagaimana cara kita melakukan pemesanan SR022 tenor 3 tahun dan tenor 5 tahun di Bina Arta Sekuritas. Silakan, mari kita simak sama-sama. Ya, itu tadi simulasinya ya untuk melakukan pemesanan cukup retail 022 T3 dan T5 melalui mitra distribusi PT Bina Arta Sekuritas. Jadi nanti apabila Bapak Ibu sudah mendapatkan client ID dari Bina Arta, tinggal masuk ke platformnya dari Bina Arta untuk pembelian SR022 T3 dan T5. Oke, jadi ya itu semuanya yang sudah bisa saya berikan untuk penjelasan atas penerbitan SR022 T3 dan T5 di Bina Arta Sekuritas. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan atas penerbitan ini, kita buka untuk session untuk tanya jawab ya, atau juga nanti bisa langsung menghubungi teman-teman di Bina Arta Sekuritas, bisa juga melalui kyc.online@binaarta, melalui telepon juga 5206678. Nanti kita akan siap untuk membantu Bapak Ibu investor apabila ada kendala dalam pembelian sukuk retail 022 tenor 3 tahun dan tenor 5 tahun. Oke, mungkin itu yang bisa saya berikan. Saya tunggu untuk mungkin apabila ada sesi tanya jawab, ada Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai penerbitan ini, silakan saya berikan waktunya. Wah, sangat menarik sekali ya penjelasan dari Pak Adi tadi terkait SR022 ini, di mana kalau yang saya rangkum, produk SR022 ini adalah produk yang aman, produk investasi yang aman, dan tentunya sudah sesuai dengan prinsip syariah. Lalu tadi untuk minimum pembayarannya juga cuma 1 juta aja loh. Iya, betul, 1 juta. Jadi cukup terjangkau harganya. Untuk mungkin masih ada anak-anak muda juga yang hadir di sini, cukup terjangkau ya Pak ya. Kemudian tadi masuk ke dalam sesi tanya jawab ya. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menuliskan pertanyaannya pada kolom chat atau Q&A.
Bagi Bapak dan Ibu yang sudah bertanya, nanti akan mendapatkan reward nih dari Bina Arta Sekuritas berupa saldo RDN sebesar Rp50.000 untuk 3 penanya terbaik. Jadi jangan lewatkan kesempatan pada sesi ini ya. Silakan bertanya Bapak dan Ibu, mungkin untuk pertanyaan pancingan nih Pak Adi. Ya. Di sini kalau semisal nih Pak, suatu saat kita membutuhkan dana mendadak, apakah SR022 ini bisa dicairkan sebelum jatuh tempo? Oke, jadi ya apabila tadi pertanyaannya untuk apakah bisa dicairkan sebelum jatuh tempo ya? SR022 ini bisa dicairkan atau bisa ditransaksikan setelah masa withholding period, yaitu tadi yang tanggal 10 setelah tanggal 10 Agustus ya, itu kan tanggal 11 Agustus bisa dicairkan. Ya, jadi apabila Bapak Ibu membeli SR022 ini dan ingin melakukan penjualan kembali mulai dari tanggal 11 Agustus sampai nanti dia jatuh tempo sesuai tenornya ya, misalnya T3 10 Juni 2028, yang tenor 5 tahun 10 Juni 2030. Dan Bina Arta Sekuritas di sini sebagai mitra distribusi, kita menyediakan harga jual beli untuk SR022 ini. Jadi apabila kita rasa lihat ke depannya tingkat suku bunga akan turun, berarti harga obligasi akan berlawanan dengan tingkat suku bunga. Bila tingkat suku bunganya turun, cenderungnya harga obligasi akan naik. Jadi apabila Bapak Ibu melakukan pembelian dari tanggal 16 Mei sampai 18 Juni tahun 2025 ini, window yang dibuka, yang disediakan oleh Kementerian Keuangan dalam pembelian ini, sangat potensi turun ke bawah harganya sangat kecil ya, karena kan kita belinya di perdana di harga 100. Kemudian kita lihat yang pertama itu, yang kedua kita lihat ya, tingkat suku bunga akan turun ke bawah, misalnya menjadi 5,25 atau 5%, berarti harga akan naik. Jadi yang sekarang kita beli di harga 100, kalau harganya nanti akan naik lagi, mestinya di atas 100 lagi nanti kemudiannya gitu Mbak. Jadi kalau misalnya saya view-nya nanti tingkat suku bunga akan turun nih cut rate, berarti harga obligasi akan naik. Jadi kalau Bapak Ibu mau melakukan penambahan sukuk retail 022 pun kita bisa sediakan gitu. Jadi apabila mau jual pun untuk memerlukan dana mendadak, kita siap 1x24 jam tinggal buka platform Bina Arta untuk melakukan jual beli langsung di Bina Arta hari itu juga real time. Seperti itu Mbak. Jadi sangat-sangat liquid sekali, karena dibandingkan dengan misalnya mungkin ada instrumen investasi lain yang sebelumnya kita udah ikut juga jualan ya, instrumen pemerintah yang lain mungkin dari sukuk tabungan yang sebelumnya kita lakukan. Itu sukuk tabungan memang dia digunakan untuk investasi yang memang fix, dia tidak bisa diperjualbelikan untuk sukuk tabungan, namun dia itu memberikan imbal hasil yang volatile, yang variabel, dia floating with floor. Jadi berbeda dengan SR022 ini. Kalau SR022 ini dia fix setiap bulannya, setiap tanggal 10 di bulan yang bersangkutan akan diberikan imbal hasil yang tetap begitu ya. Resiko likuiditasnya juga ada. Ya, di Bina Arta kita menyediakan two ways harga beli dan harga jual. Resiko pasarnya kita lihat tadi, misalnya ada view nanti ke depannya BI rate akan diturunkan kembali, resiko pasarnya akan jadi lebih kecil ya. Kemudian kita berbicara dengan resiko gagal bayar, ini sangat minim sekali, karena apabila kita hold to maturity sampai 3 tahun dan 5 tahun, prinsipal atau nilai pokok investasi kita beserta dengan imbal hasil kita itu akan
kembali seperti seperti awalnya kita berinvestasi ya. Tadi kan udah disebutkan untuk tabelnya ini ya. Jadi kalau misalnya berinvestasi sebanyak 100 juta, kita akan kembali untuk yang 3 tahun dananya menjadi 117.415.000 rupiah. Jadi udah aman, likuiditasnya ada, terus resiko gagal bayarnya tidak ada, karena semuanya dijamin oleh pemerintah ya. Jadi instrumen SR022 ini sangat baik bagi para investor retail untuk melakukan diversifikasi investasi selain mungkin dari deposito ataupun dari emas dan dari saham atau dari obligasi. Jadi saya rasa ini sangat baik ya, mari kita manfaatkan masa penawaran yang diberikan oleh pemerintah dari tanggal 16 Mei sampai tanggal 18 Juni nanti ini untuk melakukan pembelian SR022 di Bina Harta Sekuritas sebagai mitra distribusi dari Departemen Keuangan. Gitu, Mbak. Mungkin itu ada lagi? Oke, baik. Berarti sangat possible sekali ya Pak, bisa dicairkan sebelum jatuh tempo itu tadi, karena dia sangat liquid. Oke. Terus juga tadi Bapak sempat meng-highlight poin pentingnya, cuma tergantung dengan BI rate pada saat itu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Saya lihat-lihat di kolom chat kita tidak ada yang memberikan pertanyaan ya Pak. Di sini hanya memberikan tanggapan aja atau pernyataan. Menarik nih, lebih tinggi daripada tahun lalu. Yes. Bisa war SR022 ini, kuponnya lumayan. Ya, silakan Bapak dan Ibu yang mau war SR022 ya. Jangan cuman tiket nonton K-pop aja nih yang di war. Tiket SR022 ini juga bisa nih di war. Dengan 1 juta aja udah bisa gitu ya. Iya, betul. Oke, baik. Kalau semisal tidak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin kita bisa mengakhiri sesi pertemuan kita kali ini. Tapi sebelum kita akhiri, kita dokumentasi dulu kegiatannya ya. Kalau semisal Bapak dan Ibu tidak berhalangan untuk open kamera, mungkin bisa di open cam dulu. Oke, saya ambil ya screenshot-nya. 1, 2, 3. Ya. Tidak terasa ya Bapak dan Ibu, kita sudah sampai di akhir webinar ini. Ini mungkin satu lagi ada mungkin dari Ibu Christina Iswadi ya. Dia bilang materi yang bagus, apakah bisa menghindari terkena face value atau harga modal SR022 ini? Maksudnya mungkin apa bisa minus kali ya investasinya ya. Misalnya kita dari 100 juta investasi bisa menjadi di bawah 100 juta nilai kita, uang kita. Ya, ini yang tadi tadi sudah saya sampaikan untuk resiko likuiditas ya berarti ya. Resiko berinvestasi ya. Berinvestasi memang ada selalu resikonya ya, Bu Christina. Cuma ini resikonya yang saya lihat yang paling minim ya apabila kita berinvestasi di SR022 ini. Jadi untuk terkena face value yang akan berkurang apabila marketnya turun ya, tinggal Ibu Christina ini aja hold to maturity ya, HTM. Jadi face value-nya yang berkurang karena fluktuasi harga itu akan terhindar. Kenapa? Karena hold to maturity pemerintah akan kembali membayarkan nilai pokok kita beserta kupon imbal hasil. Kalau Ibu Christina belinya yang 3 tahun ya 6,45 tadi ya sesuai dengan simulasinya itu ya. Simulasinya ini 3 tahun misalnya 100 juta, jadinya selama 3 tahun mendapatkan 17.415. Itu udah fix. Jadi setelah 3 tahun, saya nggak mau diperjualbelikan lah gitu. Pokoknya saya penting
saya mau simpan dana saya 100 juta ini yang penting aman selama 3 tahun misalnya untuk keperluan sekolah misalnya. 3 tahun kemudian nanti anak saya lulus misalnya ya. Ya udah kita placing nih. Nah, anak kita 3 tahun, nah, kelas 6, 3 tahun kemudian kan kelas 6 tuh. Jadi pada saat kelas 6 kita sesuaikan. Nah, dia selesai sekolah SD misalnya. Kemudian ada dana yang cair dari hasil penerbitan ini sebesar 100 juta plus imbal hasil selama 3 tahun. So, saya rasa apabila melakukan pembelian SR022 ini aman ya untuk kita hedging, menjaga nilai aset kita. Kita bisa ikut berpartisipasi juga dalam pembangunan negara ya, terus juga kita mendapatkan imbal hasil selama 3 tahun ya. Kemudian seperti itu sih Bu gitu. Jadi saya rasa itu sangat aman. Mari kita manfaatkan window yang disediakan oleh pemerintah dari tanggal 16 Mei sampai tanggal 18 Juni ya untuk melakukan pembelian gitu ya. Mungkin seperti itu yang bisa saya. Jadi don't worry, ini udah minimal risk yang bisa kita miliki ya dengan berinvestasi di instrumen surat negara, surat utang negara ini. Oke, kemudian ada dari Dena ya, bertanya, saya beli maksimal kuota, apakah ada cashback? Nah, ini untuk cashback ya, kita akan sediakan nanti untuk cashbacknya. Biasanya nanti cashback akan kita lakukan setelah masa settlement ya. Setelah settlement biasanya nanti apabila Bapak Ibu melakukan pembelian, kita akan berikan cashback-nya berupa biasanya kembali kepada di RDN ya, rekening RDN. Nanti kita akan beritahukan selanjutnya nih dari tim digital marketing kita untuk berapa besaran untuk cashback-nya. Biasanya nanti kita akan sounding juga ke Bapak Ibu investor gitu. Jadi don't worry, sudah melakukan investasi yang aman di bawah naungan Kementerian Keuangan melalui mitra distribusi yang resmi, dalam hal ini Bina Arta Sekuritas. Monggo Bapak Ibu manfaatkan window yang disediakan oleh pemerintah dalam pembelian ini. Dengan 1 juta pun oke, siap. 2 juta di sini kita bisa berikan simulasinya ya. Cuma kalau saya rasa apabila tadi kan Mbak Juli bilang beli tiket K-pop atau apalah gitu yang kita lebih baik kita berinvestasi ya di instrumen yang sangat baik ini mumpung ada jadwal pembelian perdana di harga 100 ya. Jadi kita manfaatkan hal ini. Misalnya mungkin ada kita 50 juta atau 100 juta, saya rasa itu yang mungkin bisa reasonable, atau mungkin kalau memang ada dananya 1 miliar itu akan lebih baik lagi, dan pokok plus imbal hasil akan kembali setelah masa jatuh tempo masing-masing series ya. Jadi ataupun kalau kita mau melakukan penjualan kembali, wah saya rasa harganya, karena di Bina Arta Sekuritas itu akan menyediakan 2 harga beli dan harga jual, dan itu akan update terus. Jadi Bapak Ibu investor bisa melihat apakah posisi harganya sudah naik atau sudah untung. Kalau mau realize keuntungan bisa, atau mau dana mendadak, keperluan mendadak bisa dijual juga, atau melakukan penjualan mungkin sebagian ya, itu bisa gitu. Jadi bisa semuanya dilakukan di mitra distribusi Kementerian Keuangan Bina Arta Sekuritas gitu. Jadi Bu Dena, jadi tadi pertanyaannya baik ya dari Bu Kristina dan Bu Dena. Mungkin ini ya yang bisa saya berikan atas penerbitan SR022 T3 dan T5-nya. Oke, baik. Terima kasih banyak yang sudah bertanya. Semoga menjawab untuk Ibu Kristina dan Ibu Dena tadi ya. Ya, terima kasih Pak Adi juga yang sudah memandu dan menjawab semua pertanyaan yang
tercantum atau masuk ke kolom Q&A kita. Tidak terasa ya Bapak dan Ibu, kita sudah sampai di akhir webinar ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam webinar kali ini. Sampai bertemu lagi di webinar selanjutnya ya.